jangan di PDF, dijadikan Word. Kalau yang lainnya nggak apa-apa di PDF. Oh, berarti yang TP-nya nggak apa-apa di PDF? Nggak apa-apa, asal jurnalnya jangan di PDF. Oke, Mbak Mi. Langsung ketik di grupnya, biar nggak lupa. Oke. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita mulai Zoom untuk diskusi praktikum hari ini. Ini sebelumnya akan ada pengantar dari Mbak-mbak asistennya mengenai cara upload dokumen untuk laporan, jurnal, dan lain-lain. Mungkin dari versi Ibu kemarin hanya sesuai dengan kimia dasar ya. Mungkin sekarang Mbak asistennya ada cara tersendiri supaya mempermudah nanti dalam mengkoreksi dari Mbak asistennya. Saya persilakan kepada perwakilan asistennya untuk menyampaikan kepada adik-adiknya secara jelas agar bisa dimulai minggu depan saja ya Mbak. Karena minggu ini sudah kadung Ibu kemarin kasih seperti itu. Nanti untuk laporannya aja silakan bisa ngikuti sesuai yang diinginkan Mbak asistennya. Silakan Mbak Irma atau Mbak Mia, silakan. Silakan, Mbak. Oke, Bu Ika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mekanisme pengumpulan jurnal dan TP dan juga MSDS itu sama seperti biasanya melalui Kawanda, itu tidak masalah. Asalkan nanti itu jangan dikirim per file. Jadi nanti kalian jadikan satu folder, foldernya kalian beri nama, NIM, kemudian kelompok. Terus habis itu dikasih percobaan berapa gitu. Jadi supaya data yang masuk ke kita itu tidak terlalu banyak. Jadi biar langsung per folder sudah ada namanya. Jadi biar rapi, kita juga nyari-nyarinya juga mudah seperti itu. Kemudian untuk MSDS sama TP silahkan kalian bentuk PDF nggak masalah. Tapi kalau untuk jurnalnya minta tolong jangan dibentuk dalam bentuk PDF. Jadi dijadikan dalam bentuk Word. Supaya apa? Supaya nanti kita ngoreksinya mudah gitu. Mungkin dari asisten yang lain ada yang mau ditambahkan? Menambahkan ya nanti untuk format upload yang di Kawanda nanti saya kirim ke Yusni ya sebagai perwakilannya biar semuanya sama. Jadi kelihatan yang mana yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nggak asal upload aja. Terus tadi juga ada yang upload file tapi nggak ada namanya. Ini MSDS-nya siapa? Jadi nanti saya kirimkan lewat Yusni. Mungkin bisa dilanjut sama Vicky. Mungkin Vicky bisa menjelaskan untuk caranya. Maaf Mbak, bisa diulangi nggak jelas soalnya tadi suaranya. Mungkin itu Vicky bisa dijelaskan cara memasukkan dari Kawanda ke MMP.
Kan adik-adiknya kan kemarin cuma baca dari PPT-nya itu. Walah, iya. Tadi itu pas saya cek di Kawanda itu kalau dari kelompok yang saya aspaki itu sudah semuanya mengumpulkan. Nah, mungkin untuk sedikit merefresh aja ya untuk cara pengumpulan lewat Kawanda. Jadi yang seperti kemarin itu kayak Kimdas sebenarnya ini. Jadi kita untuk koreksinya itu ngirim ke asistennya itu melalui Kawanda. Terus nanti kalau dari Kawanda kan udah dapat link. Nah, linknya itu nanti di copy ke MMP. Jadi dari asisten itu tadi pengennya itu untuk pengumpulan kan ada TP, tugas pendahuluan, terus ada jurnal atau laporan sama MSDS. Nah, itu bisa dikirimkan dalam satu bentuk folder. Dan formatnya minta tolong juga diperhatikan. Mungkin untuk pengumpulan ke Kawandanya sendiri ada kendala dari praktikan dulu, mungkin. Berarti mengikuti yang seperti ini ya Mbak Vicky? Nggih, Bu. Jadi pertama itu kan dibuka dulu Kawanda di UNED, bisa melalui sister juga. Nanti diklik Kawanda, terus ada tanda plusnya itu, nanti dimasukkan file yang mau di-upload ke Kawandanya. Nah, terus kalau sudah di-upload filenya, nanti ada tombol share, kayak di layar itu. Nanti di-share, diklik itu, langsung ke ada kolom itu. Nah, itu nanti dimasukkan NIM dari asisten yang mau dituju. Nah, setelah itu kalau sudah dikirim kan ada linknya tadi yang di atas itu. Nah, itu bisa diklik terus di-copy ke MMP untuk pengumpulan linknya. Begitu. Bu, saya juga mau menanyakan, jika praktikan itu mengumpulkan dalam bentuk satu folder, kan itu dapatnya linknya itu satu. Itu bagaimana nggih, Bu? Ini kemarin kan Ibu mikirnya ada banyak file, jadi Ibu bikin kolom assignment-nya banyak. Nah, nanti kalau cuman cukup satu link aja ya cukup satu kolom aja. Walah, nggih, Bu. Saya ngikutin asisten aja. Kemarin kan saya ya kepikirannya ya ikut kimia dasar. Kalau memang mempermudah bentuk yang seperti ini ya silakan saya bikin satu kolom assignment aja berarti ya. Iya, Bu. Oke, silakan yang masih ada pertanyaan mumpung Mbak asistennya ini memberikan panduannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai ke ini praktikumnya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham Mbak adik-adiknya ya. Untuk Bu. yang sekarang mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Kalau gitu praktikumnya silakan kelompok yang ini yang bertugas. Kelompok 1 bisa mulai share screen. Selanjutnya saya serahkan ke asisten ya Mbak ya. Silakan siapa koordinatornya untuk praktikum percobaan pertama ini. Dari asisten nanti dipimpin sampai selesai. Silakan. Iya, Bu. Saya, Bu. Mbak Vicky, ya, monggo. Mungkin dari praktikan apakah sudah siap untuk presentasinya? Sudah, Mbak. Jadi untuk praktikum pertama ini kan tentang reaksi pembuatan alkena dengan dehidrasi alkohol yang akan disampaikan oleh kelompok 1 ya. Jadi bisa dihandle mungkin sekarang di kelompok 1.
Oke, karena ini PPT-nya sudah tampil. Sudah, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai praktikum 1, yaitu reaksi pembuatan alkena dengan dehidrasi alkohol. Untuk kelompok 1 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Iva Wilda Konita, NIM 1812. Untuk yang kedua saya sendiri, Yona Ika, NIM 1815. Dan terakhir M. Ari Pratama, NIM 1865. Untuk yang pertama, reaksi pembuatan alkena dengan dehidrasi alkohol. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah antara lain yang pertama mempelajari reaksi dehidrasi suatu alkohol untuk menghasilkan senyawa dengan ikatan rangkap. Dan yang kedua, mengidentifikasi senyawa dengan ikatan rangkap. Pembuatan sikloheksana sendiri dari sikloheksanol ini menggunakan prinsip desilasi. Prinsipnya yaitu pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Senyawa campuran yang memiliki titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu dan mengalami kondensasi setelah melewati kondensor dan akhirnya menjadi cairan disilat yang ditampung pada tabung lain. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan antara lain alatnya ada 1 set alat desilasi, pemanas listrik, gelas ukur 50 ml, termometer, pipet mor, beker glass, pipet tetes, dan 4 tabung reaksi. Sedangkan bahannya ada H2SO4 pekat, sikloheksanol, 2-metil-2-butanol, MgSO4 anhidrat, BR2, dan KMNO4 2%. Kemudian skema kerjanya antara lain di situ ada bahan sikloheksanol, disiapkan 1 set alat desilasi 100 ml terlebih dahulu dan dihubungkan dengan air pendingin. Selanjutnya digunakan labu Erlenmeyer 150 ml yang ditaruh dalam es sebagai penampung desilat. Kemudian dimasukkan 20 ml sikloheksanol tersebut ke dalam labu leher 3. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes sebanyak 3,3 ml H2SO4 pekat tetes demi tetes. Kemudian digoyangkan. Ditambahkan beberapa potong batu didih, lalu didesilasi campuran secara perlahan-lahan di atas pemanas listrik. Kemudian dihentikan desilasi saat suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Lalu ditambahkan 5 gram MgSO4 anhidrat pada disilat yang diperoleh, lalu dipisahkan cairannya dengan dekantasi secara hati-hati, identifikasi disilat yang diperoleh dengan mengukur titik didihnya, massa jenisnya, dan ikatan rangkapnya, yang memulai reaksi dengan brom atau oksidasi dengan KMNO4. Selanjutnya dibandingkan nilainya dengan alkohol yang digunakan dengan literatur, kemudian diperoleh hasilnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ari. Silakan, Ari. Baik, terima kasih pada Yona. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama itu dehidrasi. Dehidrasi adalah reaksi pengurangan molekul air dari suatu senyawa alkohol untuk menghasilkan suatu senyawa alkena. Reaksi dehidrasi untuk mendapatkan hasil yang optimal ditambahkan reagen bereaksi yang digunakan untuk menarik senyawa yang akan dieliminasi. Reagen bereaksi sendiri itu biasa disebut dengan dehidrator. Nah, untuk reagen dehidrasi yang digunakan untuk percobaan kali ini adalah asam sulfat pekat. Di sini juga dilakukan, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama 20 ml sikloheksanol dimasukkan ke dalam labu leher 3 dan ditambahkan asam sulfat pekat. Nah, penambahan tersebut itu akan menghasilkan reaksi dehidrasi alkohol, di mana dari reaksi tersebut akan menghasilkan gugus OH.
Gugus OH sendiri itu kita tahu bahwa memiliki sebagai gugus pergi yang buruk, sehingga perlu ditambahkan suatu reagen reaksi seperti asam sulfat atau asam sulfat pekat atau asam fosfat agar dapat gugus pergi yang baik, seperti itu. Nah, terus sendiri untuk fungsi penambahan asam sulfat sendiri itu berguna untuk memprotonasi gugus OH yang ada pada sikloheksanol dan sebagai penarik molekul air pada suatu sikloheksanol tersebut. Selain itu, asam sulfat juga bertindak sebagai katalis asam dan agen pengoksidasi yang kuat, sehingga nantinya akan menghasilkan produk samping. Asam sulfat mengoksidasi sikloheksanol sehingga menghasilkan karbon dioksida yang tereduksi dengan sendirinya membentuk sulfur oksida. Sikloheksanol kemudian dipanaskan dengan asam sulfat untuk melepaskan karbon dioksida dan sulfur dioksida. Terus yang kedua itu digoyang campuran tersebut dengan tujuan agar larutan menjadi homogen. Nah, hasil dari pencampuran sikloheksanol dan asam sulfat sendiri itu menghasilkan perubahan warna yang semula itu tidak berwarna menjadi coklat kehitaman. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya alkena telah terbentuk karena adanya perubahan warna yaitu coklat kehitaman tersebut. Dan dari proses pencampuran tersebut dihasilkan reaksi eksoteram. Hal ini terjadi perpindahan kalor dari terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Terus yang ketiga itu ditambahkan batu didih ke dalam campuran. Fungsi penambahan batu didih sendiri itu agar ketika proses pemanasan atau destilasi nantinya proses pemanasan semakin cepat dan panas yang diterima dapat tersebar secara merata. Yang keempat itu campuran tersebut kemudian didestilasi pada suhu 90 derajat Celcius. Apabila suhu yang digunakan lebih dari 90 derajat, maka hasil yang didapat itu bukan yang diinginkan seperti alkena gitu. Terus prinsip dari destilasi tadi itu sudah dijelaskan untuk pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih senyawa. Titik didih dari sikloheksanol sendiri itu 83 derajat Celcius, sedangkan titik didih dari sikloheksanol ada 160 derajat. Alkohol memiliki ikatan dihidrogen sehingga titik didihnya memiliki titik didih yang lebih besar daripada sikloheksana. Berikut ini adalah mekanisme reaksinya. Bisa dilihat itu mungkin yang ke atas. Nah, yang ini mekanisme reaksinya itu seperti itu. Nah, itu terjadi gugus OH, tadi saya sebutkan poor living group. Nah, pada sikloheksanol menyerang H+ dari H2SO4 sehingga terbentuk molekul H2O, good living group pada sikloheksanol. Good living tersebut akan memudahkan pelepasan ikatannya dari sikloheksanol sehingga menghasilkan karbokation sekunder lalu membentuk ikatan rangkap yaitu sikloheksena. Selanjutnya terjadi deprotonasi ion H+ sehingga membentuk H3O+. Seperti itu. Ke bawah, ion. Nah, kemudian destilat itu ditambahkan dengan magnesium sulfat anhidrat. Hal itu berfungsi untuk mengikat molekul air yang tersisa sehingga didapat destilat yang murni. Selanjutnya itu dilakukan dekantasi yang bertujuan untuk melepas fase cairnya. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan magnesium anhidrat ke dalam destilatnya. Nah, itu untuk menghilangkan magnesium anhidratnya itu dilakukan dekantasi agar menghilangkan fase cairnya. Selanjutnya yang ketujuh, Yona, dilakukan identifikasi ikatan rangkap menggunakan dua indikator yaitu air brom dan KMNO4. Nah, dari hasil dekantasi
Hasil dikantasi tadi kan berupa itu kan diuji lagi dengan airborne sama KMNO4. Nah, yang airborne itu menyebabkan terjadinya satu fase. Hal ini disebabkan halida bercampur dengan sikloheksanol membentuk alkilhaida, sehingga reaksi membentuk satu fase dan menandakan ikatan tangkap telah putus. Terus untuk uji positifnya telah terbentuk ikatan tangkap itu terjadi perubahan warna yang semula dari warna kuning menjadi tidak berwarna. Sedangkan untuk uji reaksi KMNO4 terjadi perubahan warna dari endapan menjadi terbentuk endapan coklat. Sedangkan untuk fase atasnya tidak berwarna. Reagen KMNO4 merupakan agen pengoksidasi karena dapat mengoksidasi ikatan rangkap karbon-karbon. Terus ini ada mekanisme reaksinya, bisa dilihat. Untuk airborne sendiri itu kan ada sikloheksena, sama yang di situ ada sikloheksanol, yang KMNO4. Mungkin akan dibacakan kesimpulan dari Nita. Nita. Jadi kesimpulan yang didapat dari percobaan ini, yang pertama yaitu reaksi dehidrasi alkohol dapat digunakan untuk membuat alkena. Dehidrasi alkohol sendiri itu adalah suatu reaksi penghilang air. Nah, mekanisme yang terjadi itu adalah S1. Asam sulfat memprotonasi oksigen dari alkohol. Proton diambil oleh basa dan molekul air hilang hingga terbentuk ikatan rangkap karbon-karbon. Dehidrasi sikloheksanol dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan sikloheksena dengan titik didih tidak boleh lebih dari 90 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah identifikasi ikatan rangkap dengan mereaksikan destilat menggunakan BR2 dan KMNO4. Yang pertama yaitu identifikasi dengan BR2 itu menunjukkan adanya ikatan rangkap. Ditandai dengan perubahan warna dari oranye kekuningan menjadi tidak berwarna. Sedangkan untuk uji KMNO4 itu menunjukkan bahwa adanya ikatan rangkap yang ditandai adanya endapan berwarna coklat setelah destilasi direaksikan dengan KMNO4. Hasilnya adalah terbentuk endapan coklat dan bagian atasnya itu tidak berwarna. Sekian presentasi dari kelompok 1, dan ini akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang tertulis di kolom komentar YouTube. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Frega. Pertanyaannya adalah mengapa penambahan batu didih berpotensi dapat mencegah terjadinya letupan dalam proses pemanasan larutan. Karena fungsi dari penambahan batu didih itu sendiri adalah Dek, sebentar, maaf, saya potong ya. Tadi kan itu kalau misalnya ada pertanyaan, tolong disebutkan yang nanya itu nama panjangnya siapa sama NIM-nya yang penting. Oh, iya Mbak. Soalnya kan ini kan dinilai juga. Gitu. Iya Mbak. Jadi ini yang pertama itu dari Frega Sadika, NIM 1860. Tadi kan soalnya sudah, sekarang saya akan menjawabnya. Dikarenakan penambahan batu didih itu sendiri kan fungsinya untuk memeratakan panas, sehingga panasnya itu menjadi homogen atau merata pada seluruh bagian larutan. Nah, untuk menghindari titik lewat didih juga, pada umumnya batu didih yang digunakan dalam praktikum ini tuh ya jenis ini. Terus yang kedua yaitu Farah Aulia, NIM 1844. Pertanyaan adalah mengapa alkohol yang digunakan adalah sikloheksanol untuk membuat alkena? Karena sikloheksanol sendiri itu merupakan alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder sendiri itu alkohol yang memiliki gugus karbonil yang berikatan pada atom C sekunder, di mana atom C sekunder sendiri itu atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Mbak, ini kan
pertanyaan kan ada banyak, tapi yang untuk kelas ini itu cuma ada 2 pertanyaannya. Ini mau dibacakan juga atau gimana, Mbak? Sesuai kelas yang ini aja, Dek. Aku sengaja. Baik, Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau tanya. Oh, Mungkin yang tanya langsung open mic ya. iya, Rek, Aku open mic boleh aja. tanya. Iya. Aku boleh tanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dea Putrisma Wardani, NIM 33. Tadi itu kan di videonya itu menggunakan preaksi KMNO 4 sama apa satunya? PR2. Sama PR2. Itu apa preaksinya cuma hanya itu aja, apa ada yang lain untuk melihat larutan tersebut sudah mengandung alkena atau tidak? Oke, ditampung dulu pertanyaannya. Ya, Mungkin yang terima lainnya. kasih. Saya tanya. Oke, Zon. Ya, saya Zona Salsabila, NIM 1829 mau tanya. Itu kan tadi sebelum didistilasi kan dicampur antara persikloheksanol sama asam sulfat. Nah, itu mengapa kok bisa berubah warna menjadi hitam? Terus bagaimana pemilihan katalis yang baik dan tepat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau tanya, ya, Hari? Ya, Oke. Ya, saya Hidayati Nur Muhammad Solehah, NIM 1859. Yang mau saya tanyakan itu, tadi di video itu disebutkan bahwa reaksi, dan di pembahasan juga, bahwa reaksi dehidrasi itu adalah reaksi eksotermis. Tapi dari textbook yang saya baca itu, dehidrasi itu masuk reaksi endotermik. Nah, kalau dan juga kan di situ di dehidrasi itu ada pemutusan gugus OH dan H. Berarti kalau pemutusan itu kan butuh energi dari luar. Berarti kan dia endotermik. Nah, sedangkan pada percobaan itu katanya di labu destilat itu terjadi kenaikan suhu waktu H2SO4 dicampurkan dengan sikloheksanol gitu. Nah, itu bagaimana menjelaskan fenomena bahwa ada kenaikan panas itu, sedangkan menurut teori dehidrasi merupakan reaksi endotermik gitu. Terus panas yang diberikan saat proses destilasi itu sebenarnya fungsinya hanya untuk menguapkan sikloheksena atau ada fungsi lainnya ya? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang pertanyaan terakhir bisa diulang, terlalu cepat mungkin. Ini, apa pemanasan yang didestilasi itu fungsinya apakah cuma untuk menguapkan sikloheksena ataukah ada fungsi yang lain? Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, ditunggu ya. Mungkin ada jawaban. Mungkin Mbak, ini ada batasan pertanyaan atau tidak? Halo, Mbak. Gini wes, itu kan sudah ada beberapa pertanyaan. Itu berapa hari pertanyaannya? Ada 3 ya tadi kayaknya, 3. Nah, itu dijawab dulu aja. Nanti bisa dilanjutkan kalau misalkan waktunya juga masih gitu. Oke. Saya mau jawab pertanyaan dari Dea Putri Ismawardani. Untuk identifikasinya itu bukan cuma dari reagen BR2 sama KMNO4, juga bisa dari titik didih sama uji massa jenisnya. Tapi itu apa? Maksudnya kayak reagennya itu KMNO4 atau BR2 saja yang bisa digunakan atau selain itu? Maksudnya katalis yang digunakan itu cuma bisa KMNO4 atau BR2? Atau ada yang lain selain KMNO4 sama BR2 maksudku? Menyambung pertanyaannya dia itu, kenapa BR2
reagen B2 itu dipilih sebagai penguji ikatan rangkap. Maaf, saya masuk ya. Ini kan ada beberapa anak yang udah angkat tangan. Jadi mungkin nanti dari mereka itu saya dahulukan dulu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Zona. Nah, jadi kan pertanyaannya Zona kan ditanyakan kenapa pencampuran sikloheksanol ditambah dengan asam sulfat warnanya hitam, coklat hitaman, dan sama pemilihan katalis yang tepat itu seperti apa. Nah, kenapa kok setelah pencampuran dari sikloheksanol sama itu asam sulfat itu mengalami perubahan warna menjadi warna hitam pekat? Karena terjadi protonasi atau transfer proton dari atom O sehingga gugus gugus pergi itu harus diubah menjadi gugus baik. Nah, penambahan asam sulfat mengubah gugus O menjadi H2O yang merupakan gugus pergi baik. Reaksi ini disebut dehidrasi alkohol. Karena alkohol yang bereaksi dengan asam akan berubah menjadi gugus alkena. Penambahan asam sulfat menyebabkan larutan semula yang berwarna menjadi hitam kecoklatan. Nah, untuk pemilihan katalis sendiri itu harus katalis asam. Nah, kenapa harus katalis asam? Karena dari katalis asam itu bisa membantu protonasi gugus hidroksil sehingga menjadikan gugus yang lepas tadi berupa H2O itu lepas seperti itu.
Gimana Zona? Zon? Hah? Apa sih gitu maksudnya. Jadi warnanya jadi Robocop. kan gitu ta. Sikloheksena. Robocop, Zon. Zon. Halo. Oh ya, putus-putus. Putus-putus. Sudah, halo. Iya. Halo. Halo. Sudah. Hah? Oh ya. Ya mau feedback, udah kedengeran? Iya, kedengeran. Iya. Mau feedback. Tadi itu kan katanya kalau sikloheksanol ditambahkan sama asam sulfat kan nanti bakalan hidrasi sehingga dihasilkan alkena gitu ya. Berarti itu hasilnya sikloheksena yang warna hitam itu produknya. Iya. Tapi setahu saya ya yang saya cari itu sikloheksena itu warnanya bening. Itu kenapa kok bisa jadi warna hitam? Apakah ada produk lain yang tercampur di situ? Ya, mau menjawab ya. Kan tadi kan sebelum dilakukan setelah pencampuran sikloheksanol sama plus asam sulfat kan menghasilkan sikloheksena. Nah, setelah itu kan dilakukan destilasi. Hal itu bertujuan untuk menguapkan zat pengotor berupa sulfur dioksida dan karbon dioksida yang saya sudah sebutkan tadi. Seperti itu. Mungkin warna endapan coklat hitam itu karena ada campuran zat pengotor itu, dua gas zat pengotor itu. Itu mungkin. Oh ya, terima kasih. Terus itu yang pemilihan itu asamnya tuh berarti asam apa aja bisa? Asam kuat Iya, dan pokoknya katalis asam ya, bisa asam sulfat, asam fosfat dan aluminium oksida panas juga bisa. Oh ya, terima kasih. Oke. Gimana, Zon? Iya, terima kasih sudah. Oke, sip. Gini Mbak, sambil menunggu
jawaban dari Hida, mungkin bisa dibuka pertanyaan lagi, Mbak? Atau bagaimana? Iya, Dek. Lanjut, kalau misalkan waktunya masih, tetap lanjut pertanyaan. Oh, yang mau tanya lagi, Mbak, ini batasan waktu atau batasan pertanyaannya jam berapa, nggih? Nggak ada batasan pertanyaan, tapi waktunya mungkin sampai sekitar jam 5, setengah 5 sampai jam 5. Oke, mungkin kalau dibuka pertanyaan lagi. Sebentar, ini kan dari kalian kan udah ada yang komentar melalui YouTube, iya kan? Nah, Iya. tak lihat itu udah ada yang 8 jam lalu, 7 jam yang lalu, cuma di sini saya nggak tahu misalkan ini dari kelas A atau B gitu. Nah, tapi ini kan ada beberapa nama yang memang udah tanya duluan. Mungkin Farah ada di kelas ini? Tadi sudah dijawab, Mbak, yang pertama. Oh, sudah ya? Kalau Anissa? Anissa kelas 1. Farah itu juga kelas sebelah kayaknya, Mbak. Oh iya. Ini mau menjawab pertanyaan dari Adelia. Pertanyaan Adelia kan dehidrasi alkohol sekunder sama primer itu adalah reaksi eliminasi 1 yang melibatkan pembentukan karbokation, sedangkan dehidrasi alkohol primer adalah reaksi eliminasi 2. Nah, reaksi eliminasi 2 ini terjadi pada satu tahap saja, yaitu asam akan memprotonasi oksigen dari alkohol dahulu. Kemudian proton akan diambil oleh basa dan membentuk ikatan rangkap. Nah, melalui hilangnya molekul air. Hasil dari dehidrasi alkohol apabila lebih dari satu produk, maka hasil utama dapat diramakan berdasarkan kaidah Z-self, yaitu alkena yang lebih tersubstitusi dihasilkan lebih banyak daripada alkena yang kurang tersubstitusi. Alkohol primer dalam reaksi eliminasi 2 mengalami eliminasi dengan lambat, sedangkan alkohol resia mengalami eliminasi dengan cepat pada reaksi S1 melalui karbokation jika direaksikan dengan asam kuat. Gimana itu untuk yang bertanya, apa ada feedback atau dilanjutkan atau gimana? Oh iya, cukup nih. Makasih. Yang raise hand tadi ada Octavia Inayatul, itu udah dijawab pertanyaannya. Belum, Mbak. Ini masih mau mengajukan pertanyaan. Walah, ya. Sekarang, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Dek. Langsung aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inayatul Aulia Rizka Zain, NIM 1018. Mau bertanya, tadi menyambung pertanyaan yang dia tentang reagen BR2 itu. Nah, mengapa reagen BR2 itu dipilih sebagai penguji ikatan rangkap? Terima kasih. Menjawab soalnya Inai, karena alkena apabila direaksikan dengan bromin itu akan menghasilkan reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu sendiri itu kan adalah reaksi pemutusan rantai di mana rantai yang awal mulanya memiliki ikatan rangkap itu menjadi ikatan kovalen tunggal. Mungkin ada feedback Inai. Oh, baik. Terima kasih. Cukup, Nita. Makasih banyak ya. Iya.
Yang raise hand itu masih ada Vira, Karisma, sama Octavia. Itu gimana pertanyaannya, mau disampaikan sekarang apa gimana? Iya, Mbak. Iya, Iya, Mbak. silakan. Siapa dulu, Wes? Ini pertanyaan dari saya, Karisma Fitri, NIM 1043. Di Ya. sana kan campurannya harus dilakukan destilasi pada suhu harus kurang dari 90 derajat. Apabila lebih dari 90 derajat kan maka destilat itu tidak murni. Nah, secara apa yang ditandai destilat itu tidak murni dan bentuk fisiknya bagaimana ya? Terima kasih. Risma, boleh diulangi lagi enggak pertanyaannya? Pada saat destilasi itu kan campuran harus dilakukan pada suhu 90 derajat. Nah, apabila dilakukan pada lebih dari 90 derajat kan akan menghasilkan destilat yang tidak murni. Nah, untuk mengetahui destilat itu tidak murni itu apa identifikasinya dan secara fisik itu bagaimana? Aku mau menjawab punyanya Risma mungkin. Tadi kan ditanyakan apa namanya? Bagaimana cara identifikasi dari suatu destilat jikalau tidak murni ya? Mungkin untuk identifikasinya sendiri itu biasanya dari perubahan warna sendiri. Nah, untuk destilat sendiri itu kalau murni itu biasanya tidak berwarna, Bul. Jadi untuk identifikasinya bisa meliputi perubahan warna, adanya endapan sama bau seperti itu. Nah, Bul? untuk percobaan ini kan sikloheksanolnya destilasi itu, ya kan sama 2,4. Iya. Nah, secara fisiknya itu nanti berubahnya jadi warna apa kalau enggak murni? Kan tiap senyawa beda-beda nanti warnanya. Yang saya sebutkan tadi, Bul, warnanya endapan hitam kecoklatan tadi. Mas, jadi untuk sulfur dioksida sama apa namanya CO2 itu masih terikut itu loh, Bul. Kalau misal zat penguat masih ikut gitu. Gimana, Bul? Masih bingung soalnya kan di percobaan itu kan menggunakan suhu yang 90 derajat. Berarti kan harus benar-benar dari kurang 90 derajat. Berarti Iya kan, iya gimana? Iya kan kalau semisal suhunya lebih dari 90 kan tidak didapatkan destilat yang diinginkan. Nah itu, jadi untuk CO2 sama SO2 masih terikut, jadi warnanya tetap endapan hitam gitu, Bul. Berarti berarti yang harus dari sesuai kayak derajat. gitu ya? Iya. Oke, makasih. Oke. Untuk selanjutnya itu ada Vira sama Octavia. Mungkin nanti yang jawab dari kelompok 1 bisa gantian ya. Oke, siap, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Octavia Putri, NIM 57. Saya izin bertanya, pada praktikum ini kan cara yang digunakan kan destilasi untuk menentukan pembentukannya alkena dari alkohol. Itu kenapa menggunakan cara destilasi? Apa ada cara lain untuk pembentukan alkena dari alkohol gitu?
mungkin gini wes, tak bantu jawab ya. Sebenarnya untuk reaksi pembentukan alkena itu cukup dehidrasi alkohol, cukup mereaksikan sikloheksanol ditambah asam sulfat itu sebenarnya sudah sudah terbentuk alkena. Nah, karena dilakukan destilasi itu, kenapa dilakukan destilasi itu? Untuk mendapatkan alkena yang jernih gitu loh, alkena yang murni gitu, gitu. Gimana, Vi? Ya, dari cukup, Ri. Makasih. Oke. Silakan Vira. Iya, Mbak. Perkenalkan, saya Vira Triwandari, NIM 18 Pertanyaan saya tadi kan di ujinya itu, Maaf Vira, suaranya kurang keras. tadi kan di ujinya itu pakai reagen KMNO4. Hah? Sudah dengar? Belum, Vir. Tadi kan di ujinya pakai KMNO4. Ya. Itu kan dipilih karena dapat mengoksidasi ikatan rangkap. Yang saya tanyakan, apa bisa kita menggunakan reagen lain dengan indikasi bahwa reagen itu dapat digunakan jika bisa mengoksidasi ikatan rangkap. Terima kasih. Vira, boleh diulang pertanyaannya? Tadi kan ujinya pakai reagen KMNO4. Itu kan indikasinya bisa dipakai buat uji ikatan rangkap karena bisa mengoksidasi. Jadi apakah senyawa dengan indikasi bisa mengoksidasi ikatan rangkap bisa dijadikan reagen? Cukup jelas nih, Pak. Cukup, Vir. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Nanti yang jawab dari kelompok 1 mungkin bisa gantian ya, bisa sharing-sharing sama temennya dulu. Mungkin dari praktikan yang lain ada yang mau membantu bisa, atau ada yang mau menambahkan. Untuk praktikan yang lain, kalau misalnya mau membantu temannya, itu juga nanti dapat nilai. Jadi bukan cuma yang tanya aja yang dapat nilai, tapi juga keaktifan kalian yang lain. Misal kalian mengemukakan pendapat kalian tentang pertanyaan dari teman kalian tadi. Jadi jangan cuma join aja ya, Dek. Kan ini juga dinilai gitu. Sama aja kayak praktikum offline. Jadi dimaksimalkan ya. Mungkin itu tadi kan pertanyaannya dari Vira ya. Ini ada yang angkat tangan lagi, yang Silvia Marvitasari, itu bisa ditampung dulu mungkin pertanyaannya. Iya, Mbak.
Perkenalkan, nama saya Sylvia Marvitasari, NIM 1872. Jadi pada video tersebut kan digunakan katalis asam kuat berupa H2SO4 untuk reaksi dehidrasi dan menghasilkan produk samping pada suhu di atas 90 derajat. Pertanyaan saya, bagaimana jika digunakan katalis dari asam lemah? Apakah juga nantinya itu akan terbentuk produk samping juga pada suhu di atas 90? Serta di antara kedua katalis asam kuat dan asam lemah itu mana yang lebih efektif? Terima kasih. Hasil yang terakhir tadi, yang perbandingan itu gimana ya? Jadi perbandingan antara katalis asam kuat dengan katalis asam lemah itu mana yang lebih efektif untuk digunakan dalam dehidrasi sikloheksanol? Oke, sebentar ya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vira yang tadi untuk reagen yang bisa bereaksi dengan sikloheksanol tadi selain KMNO4 yaitu asam kromat H2CO4. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Vira atau feedback? Cukup, Mbak. Terima kasih. Untuk Silvela, maaf ya, pertanyaan tadi bisa diulang? Jadi, bagaimana kalau digunakan sebuah katalis dari asam lemah, contohnya tuh kayak asam fosfat gitu ya, apakah juga memungkinkan terjadi produk samping di atas suhu 90 derajat? Terus, antara kedua katalis tersebut, manakah yang lebih efektif untuk untuk reaksi dehidrasi tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Silvela. Produk yang untuk yang paling efektif reaksi dalam percobaan ini tuh katalis dari asam kuat. Karena reaksi dehidrasi alkohol menjadi alkena ini diperlukan adanya pemanasan dengan katalis asam kuat. Jadi untuk menghasilkan produk yang baik itu dianjurkan memakai katalis dari asam kuat. Gimana, mungkin ada feedback? Berarti untuk katalis dari asam lemah itu kemungkinan untuk digunakan sangat kecil ya? Ya. Oh, ya. Cukup ya. Terima kasih. Karena semuanya yang mengangkat tangan udah
lontarkan pertanyaannya dan sudah dijawab oleh kelompok 1. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya lagi atau Mbak, bagaimana? saya mau menjawab pertanyaan dari Ida. Oh Tadi iya, kan silakan. dijelaskan reaksi dehidrasi itu di video kan dijelaskan reaksi eksoterm, sedangkan dari buku yang dibaca oleh Ida itu reaksinya kan endoterm. Nah, kalau menurut pandangan dari saya sendiri itu kan reaksi sikloheksanol yang direaksikan dengan asam sulfat kan terjadi protonasi proton atom H dari asam sulfat sendiri. Nah, itu kan nanti akan terbentuk H2O ya, Mbak. H2O gugus fungsi living group yang baik berupa H2O di sikloheksanol. Nah, itu kan H2O yang direaksikan dengan asam sulfat itu kan itu akan terjadi reaksi eksoterm. Nah, itu kenapa kok reaksi dehidrasi alkohol itu bisa menjadi reaksi eksoterm karena adanya gugus fungsi itu H2O pada sikloheksanol yang direaksikan dengan asam sulfat. Kan di asam sulfat sendiri kan tersisa ion HSO4- itu. Mungkin itu sih, Mbak. Halo? Oke, iya Ri, makasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan dari presentasi kelompok 1. Iya, silakan Reza. Saya Reza Apriliana, NIM 1852 mau tanya. Dalam percobaan ini kan dilakukan dehidrasi alkohol primer yaitu N-oktanol, terus alkohol sekunder 2-heksanol atau sikloheksanol, dan juga alkohol tersier 2-metil 2-butanol menggunakan asam sulfat. Nah, dari semua alkohol tersebut itu mana yang lebih baik dalam pembentukan alkena, dan cara untuk mengetahui jika alkohol tersebut yang paling baik itu bagaimana? Terima kasih. Maaf Reza, yang terakhir tadi gimana ya? Yang mana nih? Yang apa setelah kan urutannya yang sikloheksanol, terus pemilihan pembentukan alkena yang baik itu gimana? Terus cara untuk mengetahui jika alkohol tersebut yang metode yang paling baik digunakan itu gimana? Ya gitu. Metode apa alkoholnya? Ya, cara mengetahui jika alkohol tersebut yang paling baik digunakan itu kayak gimana? Oh, oke, terima kasih.
Ini mau jawab pertanyaan dari Reza. Kenapa kok memilih alkohol sikloheksanol? Karena sikloheksanol sendiri kan merupakan alkohol sekunder. Nah, dehidrasi alkohol sekunder sama tersier itu reaksinya S1 yang melibatkan pembentukan karbokation. Nah, sedangkan alkohol primer sendiri itu reaksi E2. Nah, tadi kan ditanyakan caranya memilih alkohol yang lebih baik karena di sini tuh reaksi E2 itu terjadi pada satu tahap. Yang reaksi E2 itu kan yang primer, alkohol primer. Satu tahap saja karena yaitu asam akan memprotonasi oksigen dari alkohol dulu. Nah, kemudian proton akan diambil oleh basa dan membentuk ikatan rangkap. Terus melalui hilangnya molekul air. Nah, hasil dari dehidrasi alkohol ini itu lebih dari satu produk, maka hasil utamanya itu dapat diramalkan. Alkohol primer dalam reaksi eliminasi 2 ini mengalami eliminasi yang lambat, sehingga alkohol tersier mengalami eliminasi yang cepat. Karena sikloheksanol itu mengalami eliminasi dengan cepat, makanya dipilih melalui dengan cepat pada reaksi S1 melalui karbokation jika direaksikan dengan asam kuat. Nanti kan pada percobaan itu kan di katalisnya kan asam kuat. Mungkin Reza ada tambahan? Cukup, Nit. Makasih. Sama-sama. Iya kan udah selesai, nggak ada raise hand lagi. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan atau masukan dari presentasi kelompok 1. Bagaimana Mbak? Apakah dibuka pertanyaan lagi atau gimana? Mbak Vicky? Iya, itu untuk perhatikan yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Rek. Gimana? Apa sudah bisa dicukupkan atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, saya mau bertanya. Video open mic mau tanya kah? Iya. Masih boleh kah? Boleh, Dek. Suaranya yang lebih keras ya. Iya. Oke, siap. Saya Vida Prasetya, NIM 1838. Gak dengar, Fit, gak dengar. Halo? Ini masih nggak jelas. Kurang. Lewat chat nggak apa-apa? Ya wes kena, Mas. Iya, Fit.
Gini, aku mau jawab pertanyaannya. Kenapa kok nggak dipakai katalis basa ya? Sudah saya sebutkan tadi untuk penggunaan konversi pembuatan alkena dari dehidrasi alkohol sendiri itu menggunakan katalis asam. Kenapa? Kalau semisal dibuat katalis basa, nanti tidak akan terjadi protonasi gugus hidroksil. Nantinya tidak ada perubahan dari gugus living group yang buruk menjadi gugus living group yang baik. Jadi seperti itu. Mungkin ada feedback? Ri, boleh diulangi. Kecepatan barusan. Oh iya, saya ulangi ya. Kan tadi kan saya sudah jelaskan kenapa kok katalis untuk pengonversian dari pembuatan dari alkena sendiri itu menggunakan dehidrasi alkohol katalis asam. Kalau penggunaannya katalis basa itu nanti tidak akan terjadi protonasi hidroksil yang nantinya tidak akan ada perubahan konversi gugus living group gitu. Tidak ada konversi gugus pergi. Nah kan dehidrasi dari sikloheksanol sendiri kan memiliki gugus living group yang buruk. Jadi digunakan asam sulfur sendiri itu biar terjadi konversi gugus pergi yang baik seperti itu. Oke. Makasih, Ri. Oke. Bagaimana? Apa sudah dari praktikan? Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Itu Mbak, saya mau saran, boleh? Iya, Dek, silahkan. Itu Mbak, saya mau saran yang itu kan buat sesi tanya jawab ini. Nah, tadi kan ada penanya yang di YouTube. Nah, yang di YouTube itu lebih enak yang di YouTube sih. Jadi biar presenter itu lebih baik jawabannya yang diberikan. Nah, yang penanya di YouTube itu menyematkan tuh nama, NIM, sama kelas. Jadi yang presenter minggu depan itu biar lebih enak. Siapa yang kelas B atau siapa yang kelas A, seperti itu Mbak. Terus kalau masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, bisa ditambahkan di hari hanya, seperti itu Mbak. Apa diperbolehkan? Maksudnya ditambahkan di hari hanya gimana, Dek? Oh, berarti yang difokuskan dulu itu yang tanya-tanya di YouTube. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, pas hari hanya itu, kalau misalkan waktunya masih ada, gitu, ta? Nah, iya, enggak Mbak, seperti itu. Iya, Biar sama bisa anak nanti kita. nanti coba dikoordinasikan lagi ya, soalnya aku baru lihat ternyata di YouTube itu kan banyak yang ngomen juga, dan itu ada yang 7 jam lalu, 8 jam lalu, dan aku nggak tahu maksudnya mereka ini kelasnya itu dari yang kelas A atau kelas B. Nah, itu mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi sama teman-temannya ya. Oh iya Mbak, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin yang di YouTube untuk saat ini yang belum bisa bertanya, karena masih ada waktunya, silakan ditanyakan saat ini. Apakah bisa dicukupkan, Mbak? Iya, mungkin dari Bu Ika ada tambahan, Bu.
sebelum diakhiri presentasi percobaan pertama ini. Baik, itu tadi sebenarnya ada banyak yang bertanya, Pak. Sudah terjawab belum yang katanya di YouTube sudah menuliskan itu? Apakah sudah? Sudah Bu, hampir ada Eh, beberapa yang Kalau sama. pertanyaan teman-teman itu sudah mewakili yang ada di YouTube, Ibu. Iya, soalnya ada beberapa yang sama, cuma kalimatnya saja berbeda Bu. Ya, ini kan ngakunya tadi mbak-mbaknya yang di sini tuh saya juga bertanya, saya sudah bertanya. Nah, itu sudah di ini ya, sudah di di cross check sudah ya. Kalau sudah semua ya sudah bisa diakhiri. Mengenai untuk notulen silakan di share di grup WA supaya teman-temannya nanti juga bisa belajar. Kemungkinan kan Ibu keluarkan soal ini untuk UTS dan UAS-nya dari diskusi ini. Ya. Baik, itu saja. Mungkin dari Ibu silakan Mbak asistennya untuk dipimpin ditutup atau diapakan, silakan. Iya, terima kasih untuk keaktifan dari teman-teman praktikan dan juga penyajinya. Alhamdulillah sudah lancar. Semoga di pertemuan selanjutnya juga bisa lebih aktif lagi dan lebih bisa belajar lagi. Terima kasih dari asisten juga terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wika.